Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel SD Lubar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan uji regresi linear berganda pada data time series menggunakan program eViews. Langkah pertama, kita masukkan data yang hendak kita olah ke lembar kerja eViews. Tentunya kita persiapkan terlebih dahulu dalam bentuk tabulasi data, baik dengan menggunakan Excel. Kemudian langkah yang kedua, kita lakukan uji stasioner untuk mengetahui apakah data pada setiap variabel stasioner atau tidak. Karena jika data tidak stasioner, ini dapat menimbulkan kebiasaan hasil pada regresi, atau yang biasa disebut sebagai regresi lancung. Kemudian langkah yang ketiga, kita lakukan uji regresi sesuai dengan model yang baik. Sebelum kita melanjutkan ke inti materi pengolahan data model regresi time series menggunakan eViews, kita review kembali bahwa yang dimaksud dengan data time series menurut Gujarati tahun 2004 adalah serangkaian data pengamatan yang diambil pada waktu yang berbeda dan dikumpulkan secara berkala pada interval waktu tertentu. Nah, pada pengolahan data time series ini data terlebih dahulu kita siapkan dalam bentuk tabulasi, bisa menggunakan Excel. Kita langsung menuju ke data yang hendak kita olah. Berikut adalah data penelitian yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Data penelitian terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu variabel independennya X1, X2, dan X3, sedangkan variabel dependennya adalah Y. Kemudian data ini diambil dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data diambil setiap bulannya sepanjang tahun, ya, Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, dan seterusnya sampai bulan Desember tahun 2020. Pada data ini, ya, saya ambil dari penelitian yang dilambangkan dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Adapun judul penelitiannya atau kerangka pemikirannya dapat dibuat pengaruh variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 terhadap variabel Y. Tentunya variabel X1 ini memiliki arti tersendiri sebagai variabel tertentu, X2 juga memiliki arti tersendiri sebagai variabel tertentu, dan X3 serta Y juga memiliki arti sendiri sebagai variabel tertentu. Ya, di sini tidak kami sampaikan. Kita langsung praktekkan bagaimana cara mengolah datanya dengan eViews. Di sini saya buka eViews, klik eViews. Baik, program eViews sudah terbuka. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan data penelitian ke lembar kerja eViews dengan cara manual. Adapun dengan cara otomatis bisa langsung masuk ke file. Ini bisa klik open an existing eViews work file. Jadi langsung file dari data yang hendak kita olah yang sudah disiapkan di Excel ini bisa langsung dibuka, ya, melalui open an existing eViews work file. Namun pada kali ini saya akan memasukkan data yang hendak diolah ke dalam eViews secara manual, maka saya klik
create a new Ifuse work file. Saya klik. Nah, kemudian kita dihadapkan pada kotak kerja atau kotak dialog sebagai berikut. Di sini ada work file struktur tipe. Ini pilihan dari jenis data yang hendak kita olah. Kalau saya klik di sini tanda anak panah, ada 3 pilihan, yaitu unstructured undate, kemudian date, regular frequency, dan balance panel. Adapun unstructured undate ini untuk jenis data cross section, sedangkan date, regular frequency untuk jenis data time series. Sedangkan yang kita olah pada pembelajaran kali ini adalah merupakan data time series. Maka kita pilih date, regular frequency. Sedangkan pada date specification ini digunakan untuk memilih periode data yang kita gunakan, apakah periode data dalam bentuk bulanan, tahunan, harian, dan sebagainya. Sehingga kalau saya buka di sini, saya klik tanda anak panahnya, di sini ada pilihan annual, semi annual, quarterly, monthly, bimonthly, dan sebagainya. Karena data yang hendak kita olah ini dalam bentuk bulanan ya atau monthly, maka kita pilih monthly. Selanjutnya start date. Start date kita ketik periode tahun awal dari data yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan periode awal tahun 2015, kemudian end date-nya adalah periode tahun akhir dari data yang kita gunakan, yaitu tahun 2020. Ini bisa kita cek. Start date-nya adalah 2015, kemudian end date-nya 2020. Sudah tepat ya. Kemudian di sini ada work file names atau WF. Ini silakan jika mau diisi, ditulis saja nama work file yang sekiranya mudah diingat. Namun pada pelatihan ini saya kosongkan saja. Selanjutnya kita klik OK. Berikut adalah work file. Di sini kita akan mengolah data atau sebagai pusatnya olah data. Nanti semua file yang kita gunakan dalam perjalanan Ifuse akan tersimpan di sini. Kemudian kita menyiapkan lembar kerja kosong yang nanti digunakan untuk memasukkan data penelitian ke dalam lembar kerja Ifuse. Pada kotak kosong yang berwarna putih ya, di bawah file ini kita ketikkan saja data ya, kemudian pada keyboard kita klik enter. Nah, berikut adalah lembar kerja dari Ifuse yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak kita olah ya. Kita siapkan. Kita masuk ke tabulasi data Excel. Selanjutnya kita copy ya dari nama periode ya, periode tahun, kemudian variabel X1, variabel X2, X3, dan Y kita blok saja. Terus ya, kemudian kita Ctrl C atau kita klik kanan copy, kemudian kita menuju Ifuse, dan di sini ya pada bagian kotak kosong paling atas ini adalah tempat untuk nama variabel. Kemudian kita letakkan di sini, kita klik kanan dan klik paste. Ya, kalau langsung ke keyboard ya silakan ya pakai Ctrl V ya untuk menyalin. Data penelitian yang hendak kita olah kita telah menyiapkan dalam lembar kerja Ifuse ya, lengkap dengan properties nama variabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner
terlebih dahulu pada masing-masing data di setiap variabel. Apakah data variabel X1 ini stasioner atau tidak, variabel X2 ini stasioner atau tidak, data variabel X3 ini stasioner atau tidak, dan data dari variabel Y ini stasioner atau tidak. Yang dimaksud dengan data stasioner adalah data di mana nilai rata-rata dan varian dari data time series ini tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu. Jadi perjalanan datanya bersifat fluktuatif. Nah, uji stasioner ini diperlukan untuk menguji apakah data yang akan kita teliti merupakan data time series yang dipengaruhi oleh waktu atau tidak. Kita perlu memastikan data yang kita uji adalah data stasioner. Jadi semua data dari variabel ini harus stasioner. Karena jika tidak stasioner, ini bisa menimbulkan kebiasaan hasil dari model regresi yang kita buat. Pada kesempatan ini saya akan perlihatkan bagaimana melihat grafik yang bisa kita identifikasikan data stasioner atau bukan stasioner. Di sini kita akan lihat dari data per masing-masing variabel. Yang pertama variabel Y, kita klik saja di sini variabel Y, ya, boleh klik 2 kali. Nah, sehingga muncul data per variabel, yaitu variabel Y. Selanjutnya kita klik view, kemudian kita pilih grab. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada pilihan model dari grafik, ya. Di sini line and symbol, saya klik saja. Oke. Nah, berikut adalah grafik dari data variabel Y. Di sini terlihat grafik cenderung mengalami perubahan kenaikan, ya, mengalami perubahan kenaikan. Ini yang disebut dengan data stasioner. Karena jika data sifatnya fluktuatif, ya, atau konstan di sini seperti ini, ya, seperti di layar monitor, ya. Jika grafiknya konstan, ya, pada suatu garis mendatar, nah ini bisa diidentifikasikan sebagai data stasioner. Nah, ini ternyata grafiknya lebih cenderung naik ke atas, sehingga ini data belum stasioner. Kemudian kita lihat, ya, untuk data variabel X1, kita klik saja 2 kali di variabel X1. Nah, sama, kita klik view, kemudian klik grab. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini lebih jelas nih, ya, grafiknya cenderung naik lurus. Nah, ini data bisa dikatakan sebagai data yang tidak stasioner. Selanjutnya kita lihat variabel X2. Klik 2 kali pada variabel X2, kemudian klik view, klik grab, ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini juga lebih cenderung naik, ya, sehingga data tidak stasioner. Kemudian kita lihat variabel X3, ya, kemudian klik view, pilih grab, lalu klik OK. Nah, ini juga data tidak stasioner, ya, karena lebih cenderung naik ke atas pada variabel X3. Kita close saja. Selanjutnya kita akan lakukan uji stasioner dengan menggunakan uji unit root atau uji akar. Di sini nanti kita bisa menentukan atau bisa melihat data stasioner atau tidak. Kemudian data stasioner ini di tingkat apa?
apakah stasioner di tingkat level ataukah di tingkat difference. Sedangkan di tingkat difference ya, ada once difference, ada second difference. Kita uji, jika data stasioner di tingkat level ya selesai. Namun jika data suatu variabel ternyata di tingkat level belum stasioner, maka kita bisa stasionerkan di tingkat first difference. Jika di tingkat first difference ternyata belum stasioner, maka bisa kita naik ya ke tingkat second difference. Baik, kita mulai uji stasioner dengan unit root test pada eViews. Langkah pertama, kita klik variabel Y, klik 2 kali. Selanjutnya kita klik view, kemudian kita klik unit root test. Nah, di sini pada test tipe kita pilih ADF atau Augmented Digi Folder. Selanjutnya pada test for unit root in kita pilih level. Ya, level ini ada tingkat paling dasar. Kemudian nanti jika ternyata pada tingkat level data belum stasioner, bisa diteruskan ke tingkat first difference. Kalau sudah stasioner ya selesai di first difference. Namun kalau tidak atau belum stasioner, maka kita bisa lanjut ke second difference. Baik, kita lihat di tingkat level. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat. Untuk melihat data stasioner atau tidak, kita bisa melihat pada nilai ADF tes statistik dan juga bisa melihat pada nilai probability dari ADF. Di sini nilai probability-nya adalah 0,5008. Artinya, jika nilai probability lebih kecil dari 0,05, maka data stasioner. Tetapi di sini nilai probability-nya 0,5008, berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa data variabel Y pada tingkat level tidak stasioner. Selain itu, untuk membaca data stasioner atau tidak, kita bisa membaca menggunakan nilai ADF tes statistik, di mana ketika nilai ADF tes statistik ini lebih kecil dari nilai critical values McKinnon, maka data disimpulkan stasioner. Nah, terlihat di sini nilai ADF tes statistik ini lebih besar dibanding dengan nilai critical values pada 3 level, yaitu level 1%, 5%, dan 10%. Ternyata ini lebih besar. Sehingga jika melihat pada nilai ADF tes statistik, data menunjukkan tidak stasioner. Sama artinya ketika dibandingkan dengan nilai probability dengan dibandingkan nilai alfa. Baik, saya beri nama di sini ya dengan cara klik freeze, kemudian kita klik name, selanjutnya kita ketik nama ya, uji stasioner atau sta underscore variabel Y underscore pada tingkat level. Tingkat level saya lambangkan dengan 0. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita lakukan uji di tingkat first difference ya, di atasnya level. Kita klik view. Kemudian kita klik unit root test. Selanjutnya kita pindahkan
test for unit root in ke tingkat first difference. Ini tetap ya menggunakan ADF, kemudian menggunakan Swartz info criterion. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada perubahan nilai ADF probability-nya, yaitu sebesar 0,0000. Artinya nilai probability 0,0000 ini lebih kecil dari nilai alfa penelitian 0,05. Jadi pada uji root dengan tingkat first difference di variabel Y ini sudah stasioner. Kemudian kalau kita baca dari nilai ADF tes statistik, nilai ADF tes statistik min 7,183183. Nilai ini lebih kecil dari nilai critical values Mackinnon dari 3 level, yaitu level 1%, 5%, dan 10%. Jadi berdasarkan nilai ADF tes statistik, data merupakan stasioner di tingkat first difference. Kita beri nama, klik freeze, kemudian kita klik name, kita tulis namanya sta underscore variabel Y underscore di tingkat first difference, kemudian klik OK. Kita catat pada variabel Y ini data stasioner pada first difference ya. Oke, lanjut ke if use. Ini sudah kita simpan, kita close saja. Untuk uji Y kita sudah lakukan, kemudian kita lakukan uji stasioner pada variabel X1. Kita klik 2 kali variabel X1. Selanjutnya kita klik view, kemudian klik unit root test, kemudian kita uji terlebih dahulu pada tingkat level, klik OK. Nah, di sini nilai probability-nya adalah 0,8472. Tentunya nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga menyatakan data tidak stasioner di tingkat level untuk variabel X1. Kemudian jika dibaca dengan menggunakan tes statistik, ternyata nilai ADF tes statistiknya lebih besar ya dibanding dengan nilai critical values pada 3 level, sehingga bisa disimpulkan bahwa data pada tingkat level pada variabel X1 ini tidak stasioner. Kita simpan, klik freeze, kemudian klik name. Di sini kita tulis sta underscore X1 underscore 0 ya. 0 itu kita lambangkan dengan variabel atau tingkat level. Klik OK. Nah, ini sudah tersimpan ya, sta X1 underscore 0. Kemudian kita lanjut ya, uji stasioner pada tingkat first difference. Kita klik view, kemudian klik unit root test. Nah, ini kita pindahkan dari tingkat level ke first difference, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya, nilai probability-nya adalah 0,0001. Nah, lebih kecil dari 0,05, maka data ini sudah stasioner. Selanjutnya kita bandingkan nilai tes statistik dengan nilai critical value Mackinnon. Di sini nilai ADF-nya minus 12,73985. Artinya lebih kecil dari ketiga level nilai critical values Mackinnon. Ya, ini bisa dilihat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data menggunakan ADF tes statistik pun data menunjukkan stasioner pada tingkat first difference, yaitu pada variabel X1. Kita klik freeze, kemudian kita beri nama ya, klik name, kita ketik sta variabel X1 underscore 1 ya di tingkat first difference, klik OK. Nah, di sini sudah disimpan. Kemudian kita close saja, kita close. Nah, pada
slide kita catat di sini untuk variabel X1 stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita uji stasioner variabel X2. Kita klik 2 kali variabel X2, kemudian kita klik view, klik unit root test. Selanjutnya ya, kita uji dulu pada tingkat level, klik OK. Nah, pada tingkat level ini nilai ADF probability-nya adalah 0,0248. Artinya nilai 0,0248 ini lebih kecil dari 0,05. Ini bisa disebut sebagai data stasioner di tingkat level. Kemudian jika kita lihat pada nilai ADF tes statistik ya, jika dibandingkan dengan nilai critical value McKinnon ya pada 3 level 1%, 5%, 10%. Untuk level 1% ternyata nilai ADF tes statistik ini lebih besar ya ketimbang nilai critical values pada level 1%. Tetapi pada level 5% dan 10% nilai ADF tes statistik ini lebih kecil ya dibanding dengan nilai critical values pada level 5 dan 10%. Karena pertimbangannya pada level 5% dan 10% ya, ini nilai dari ADF tes statistiknya lebih kecil, maka kita simpulkan data stasioner pada tingkat level. Jadi pada variabel X2 ini data sudah stasioner di tingkat level. Kita beri nama, klik freeze, kemudian klik name, kita tulis star underscores variabel X2, kemudian underscores pada tingkat 0 atau tingkat level, kemudian klik OK ya, data sudah tersimpan. Kemudian ya kita lanjut saja dengan level difference ya. Kenapa kita lanjut? Ini bisa nanti tetap dimasukkan dalam laporan skripsi, sehingga kita bisa memperlihatkan masing-masing data di tingkat level maupun difference. Karena sebelumnya terdapat variabel yang stasioner di tingkat first difference. Jadi biar nanti kita datanya kita sampaikan secara lengkap, kita bisa uji stasioner pada tingkat first difference meskipun pada tingkat level sudah stasioner. Klik view, kemudian klik unit root test, kemudian kita pilih first difference, klik OK. Nah, ini data sudah jelas stasioner ya pada first difference, namun kita tetap berlakukan pada tingkat level ya. Ini pada tes statistik juga nilai ADF tes statistik ini lebih kecil dibanding dengan nilai critical values McKinnon dari ketiga level. Kita simpan ya, klik freeze, kemudian klik name. Di sini kita tulis star underscore X2 pada tingkat first difference. Klik OK. Nah, ini sudah tertambahkan semua. Kita close, kemudian kita close. Selanjutnya ya, di slide pada variabel X2 kita catat ya data stasioner di tingkat level. Selanjutnya kita uji variabel X3. Kita klik 2 kali variabel X3, kemudian kita klik view, selanjutnya kita klik unit root test ya, kita uji di tingkat level terlebih dahulu, klik OK. Nah, ini pada tingkat level ternyata variabel X3 nilai probability-nya 0,9815, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak stasioner pada tingkat level. Begitu juga ketika dibaca nilai ADF tes statistiknya,
Ini nilai tes statistiknya lebih besar dari nilai critical value Maginot ya, baik dari 3 level. Sehingga karena ini lebih besar, dinyatakan sebagai data yang tidak stasioner. Kita simpan, klik freeze, kemudian klik name ya, star underscores variabel x3 underscores pada tingkat level. Klik OK. Selanjutnya kita uji di tingkat first difference ya. Klik view, kemudian klik unit root test, kita pindahkan ke first difference, kemudian klik OK. Dan di sini data probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dan data ADF tes statistiknya ini nilainya lebih kecil dari nilai critical values Maginot di 3 level, sehingga dinyatakan bahwa pada variabel x3 data stasioner di tingkat first difference. Kita simpan, klik freeze, kemudian name, ketik star underscores variabel x3 underscores 1 ya, artinya menyatakan tingkat first difference. Klik OK. Nah, ini data sudah kesimpan. Kemudian kita close ya, kita close, dan pada slide kita tambahkan keterangan untuk variabel x3 ini stasioner di tingkat first difference. Nah, kita save ya. Teman-teman mahasiswa atau teman-teman peneliti, jika kita menjumpai kasus ternyata pada hasil uji roots di tingkat level ya sampai di tingkat first difference ternyata data tidak stasioner, maka uji roots ini bisa dilakukan ke tingkat lanjut, yaitu pada tingkat second difference. Setelah kita melakukan uji stasioner data dengan uji roots, selanjutnya kita lakukan uji regresi dengan melihat pada tingkat stasioner data pada hasil uji root ini. Di sini kita lihat ketentuan regresi time series. Jika semua variabel stasioner pada tingkat level, maka gunakan model regresi biasa. Dan ternyata dari hasil uji stasioner tadi, data stasioner ada yang di tingkat level dan yang lainnya di tingkat first difference. Kemudian kita baca kembali. Jika minimal ada satu variabel stasioner pada tingkat level, maka gunakan model regresi dengan menggunakan difference. Nah, ini sesuai dengan hasil uji stasioner yang telah kita lakukan. Di sini stasioner variabel x2 ada di tingkat level, sedangkan variabel yang lain yaitu variabel x1 dan x3 serta variabel y stasioner di tingkat first difference. Jadi dengan kriteria ini masuk ke model regresi difference, yaitu jika minimal ada satu variabel stasioner pada tingkat level, maka kita gunakan model regresi dengan menggunakan difference. Kemudian ya selanjutnya model regresi dengan ICM. Ini jika tidak ada variabel yang stasioner pada tingkat level, maka uji stasioner menggunakan difference. Namun jika semua variabel stasioner pada difference yang sama, misalnya pada difference 1 atau first difference, semuanya first difference ya, maka dapat menggunakan model ICM. Atau semua stasioner di second difference, maka menggunakan model ICM. Namun jika levelnya di difference tetapi tidak sama ya, yang satu variabel di first difference kemudian di variabel lain second difference, maka tetap menggunakan model difference. Baik,
Berarti sesuai dengan ketentuan ini, model regresi yang akan kita lakukan adalah model regresi difference. Kita masuk ke if-use ya. Kita lakukan uji model regresi dengan difference. Caranya, kita klik variabel Y atau variabel dependent ya secara berurut, kemudian variabel X1 kita blok dengan cara tekan Ctrl kemudian klik X1 ya, kemudian variabel X2 kita blok dan variabel X3 kita blok. Selanjutnya kita klik kanan di sini, klik open, bisa kita klik as group atau langsung ke persamaan, ke klik as equation ya. Jadi boleh di as group, boleh di as equation ya. Kita pilih as equation, klik. Nah, di sini sudah muncul persamaan regresinya. Karena kita menggunakan model regresi difference, maka kita tambahkan huruf D di depan masing-masing variabel. Nah, di sini D variabel Y ya, kita beri tanda kurung, kemudian spasi. Di sini ketik D, ketik tanda kurung, ketik kurung tutup di variabel X1 ya. Ini diketik, silakan sampai X2 sampai X3 maaf ya, kemudian D dalam kurung X3. Nah, ini C ini adalah nilai konstanta. Boleh nilai konstanta ini tetap diletakkan di akhir, atau kalau kita mau letakkan setelah variabel Y ya juga dipersilahkan. Nah, ini C boleh ya. Kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil regresi dengan model difference. Baik, kita baca dari regresi model difference.